Menurut saya relawan adalah orang yang mau membantu orang lain tanpa pamrih. Menurut saya relawan adalah orang yang mau melakukan sesuatu tanpa diminta dan pastinya ikhlas. Jadi arti relawan buat saya tuh orang yang gimana ya, hatinya tuh tulus banget gitu. Kan dia kalau jadi relawan juga nggak apa ya, nggak mikirin mau dikasih apa gitu kan, dia pakai hati dan gitu aja. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Sokin sama Oka Soebul Mutakin. Cila. Ya, dari Kopi Peduli. Sekarang kita punya konten baru nih. Namanya adalah ngobrol bareng relawan. Oke, di ngobrol ini kita bakal ngupas tuntas beberapa orang, baik itu pemuda, baik itu pemudi, yang katanya peduli. Katanya. Kita coba aja, kita tanya-tanya. Di sebelah saya nih udah ada Alwi Pati Dolken. Wadah. Alwi Pati Dolken. Alwito Pramono. Wadah, gede banget ya. Oke. Kita perkenalkan boleh sobat saya di sini ada namanya Said Alwi. Said Alwi apa? Muhammad Nur Alatas. Wadah. Namanya Islamik banget nih. Gila. Lagi bulan puasa ditemenin sama orang yang Islamik banget. Mukanya Arab-Arab gimana gitu ya. Arab gundul tadi. Oke. Pengen nanya-nanya nih Wi. Karena kan sebetulnya di Kopi Peduli ini banyak yang bilang Kopi Peduli apa sih hubungannya dengan pemuda peduli? Biar makin penasaran, sebelum kita mulai, kayaknya, aduh haus nggak sih? Haus banget kayaknya deh. Wadah, haus banget ya. Apalagi di tempat kopi kan. Iya, tempat kopi. Kopinya gratis. Sekarang lagi syuting, ya kan? Iya, Kalau nggak harusnya. syuting bayar. Yang mau sini bayar. Masa mau gratis ya? Gimana kopinya dong? Bisa sulap nih kita. Iya. Bisa sulap. Coba. Ketuk 2 kali deh ya. Apa Coba, nih? mejanya. Ya, oke. 1, 2, 3. Boom. Wadaw. Oh Apaan gila nih? nih cuy. Weh, lagu Ya. apa lagu-lagu? Ini kayaknya V60 Ice Week 60. Oh, gila. Agak manis bro. Ini expert banget gitu ya tentang kopi. Wadaw. Nih, Apa tuh? gue pesan dari signaturnya Kopi Peduli. Ini ada es Kopi Peduli, di mana ada kopi Lombok dicampur sama susu seger. Kayaknya jos banget ya. Malam-malam kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol, ditemenin Badaw, lihat, warnanya aja udah menggoda coy. Cantik ya? Yoi. Buat teman-teman nanti yang mau kesini, mau ngobrol, mau diskusi, boleh datang di Kopi Peduli. Nanti kita tulis alamatnya di sini nih. Di bawah sini. Ini ada nih. Iya di situ ya. Ya, kita mulai aja nih. Kita mulai. Boleh saya minum dulu? Boleh dong. Udah buka kan? Udah. Boleh. Oke, dicoba dulu. Diketes. Orang Sunda mah diketes, brother. Ya teh. Ya diuyup heula, dicobian heula. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wah, tingkat kepedulian saya naik bro, gara-gara es kopi peduli naik. Waduh, siap. Siap, boleh ya? Oke, Brother Alwi, Yes. pengen nanya nih. Jadi kan teman-teman semua udah lihat nih ya di video sebelumnya, banyak nih opini-opini masyarakat tentang apa sih itu relawan, apa sih itu bidang kerelawanan itu ada apa aja dan segala macam. Nah, sekarang kita bisa tanya-tanya dari Alwi, dari orangnya langsung yang mungkin terjun langsung juga nih di dunia kerelawanan. Ya, boleh deh diceritain dikit nih ya. Wih, boleh tahu nggak sih menurut Alwi sendiri relawan itu apa? Relawan. Simpelnya sih kalau dari katanya udah jelas ya, relawan berarti itu suku katanya kan rela ya. Jadi memang kalau relawan itu adalah seseorang Bukan yang suku Bugis ya, itu suku bukan, Katawa. bukan dong. Garing banget sih. Iya, aku mau nembalinnya. Iya, lanjut. Jadi kalau relawan berasal dari kata rela yang jelas, jadi seseorang yang secara sukarela melakukan aktivitas dalam apapun. Aktivitas positif lah ya. Aktivitas positif.
yang aktivitas positif tapi ya. Aktivitas positif tentunya. Secara sukarela. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Gitu umumnya. Nah, kalau tadi bicara perannya relawan tuh apa sih? Nah, balik lagi ke definisinya. Tadi kan segala atau seseorang yang melakukan segala aktivitasnya secara sukarela, berarti luas banget. Dan menurut aku dan kamu nih, wah, jangan-jangan kita cinlok hanya. Menurut saya peran relawan pun luas. Tergantung aktivitas apa yang diambil. Gitu. Oke, berarti banyak aktivitas yang sebetulnya bisa melibatkan kerelawanan lah ya. Oh, jelas. Yang jelas aktivitasnya tetap positif, Nelly. Oke. Nah, terus pengen tahu juga nih, kapan dan juga kenapa sih seorang Alwi Pati Dolken seorang Alwi bisa terjun, bisa tenggelam di dunia kerelawan ini, boleh nggak sih? Kapan, terus juga gimana sih dulu sempat kena hidayah atau kena apa? Boleh diceritain? Boleh. Aduh, kalau ngomong kayak gini aku malu sebenarnya, karena maksudnya masih jauh lah gitu ya dibandingkan yang lain. Cuma memang awalnya sih sebetulnya 3 tahun yang lalu. Jadi setelah waktu itu sempat dia aktif di kampus dan sebagainya gitu ya. Jadi aktivis gitu. Aktivis kampus katanya kan. Beres, dan waktu itu selama kuliah ya sering beberapa kali gitu ya timbul pertanyaan gitu, kayak sebenarnya apa sih yang benar-benar dalam kegiatannya, passion gitu gimana? Mungkin gitu ya, karena ya saya suka Liverpool, tapi Liverpool datang ke sini belum tentu nanti saya nonton. Nggak kebeli tiket gimana? Itu salah satunya. Saya suka Persib gitu kan, tapi seumur saya belum pernah nonton di stadion. Saya suka main musik, tapi kalau band yang saya suka datang belum tentu saya nonton gitu kan. Jadi selama itu saya dalam proses pencarian apa sih yang benar-benar saya suka, sampai akhirnya ketemu dengan Pemuda Peduli yang memang jadi jembatan saya gitu untuk tenggelam, bahasa tercebur ke Soledad, ke dunia sosial, yang pada akhirnya di sini saya menemukan mungkin petnya kali ya, dimana jalur hidup dari catatan hidupnya yang memang kayaknya ini nih yang ini nih jalurnya gitu, yang cari-cari gitu, yang cari-cari banget tuh ini nih ada nih ya, sampai akhirnya ya sekarang berjalan ya kurang lebih baru 3 tahun ya. Oke, nih Nelly di rumah pasti juga penasaran nih, selain Alwi ini sebagai atau aktif di dunia kerelawanan, dia tuh sebagai apa juga sih? Mahasiswa kah? Udah kerja kah? Di mana kah? Udah punya jodoh kah? Aduh. Boleh deh nih diceritain. Jadi kan banyak juga ya teman-teman, oh kalau relawan dia ketika sedang tidak menjadi relawan mungkin ya, ada nggak sih masanya ketika tidak jadi relawan juga? Atau relawan tuh setiap saat gitu? Ya ada lah ya. Nah, selain jadi relawan tuh Alwi sebetulnya apa sih profesinya, kah boleh diceritain? Nah, karena basic saya kuliahnya adalah farmasi. Waduh, tukang obat nih? Tukang obat kebetulan. Anjing mah. Ya, yang mau diazepam boleh. Jangan dong, harus beli pakai resep dokter. Oke. Ingat ya. Jangan pakai resepnya si Ibu Siska Suitomo. Nah, jadi memang saya juga masih bekerja sekarang di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, dan di sana saya memang aktif juga untuk ya sebagai karyawan gitu kan, yang memang hampir 1,5 tahun inilah gitu ya di yang mana ini di bagian produksi sebagai supervisor produksi. Jadi ya aktivitasnya gitu, kerja gitu pagi, beresnya baru di sini. Gila cuy, kerja iya, di dunia relawan iya, udah punya pendapatan, hatinya baik, kurang apa lagi? Jodoh. Jodohnya nggak ada guys. Aduh. Selanjutnya bosku. Nah,
di dunia relawan sendiri ya biasanya ada batasan gitu. Berbeda dengan dunia Alwi di pekerjaan, ada waktunya kita memanage orang, juga memanage waktu. Pasti teman-teman netizen peduli di rumah juga penasaran nih, gimana sih caranya ngatur waktu? Gimana sih caranya? Apalagi kalau ini Alwi seorang supervisor yang pastinya punya partner kerja atau punya bawahan ya, punya bawahan di kantornya. Dia pasti punya yang namanya managing skill untuk orang-orang di bawahnya. Nah, itu pasti berbeda nih antara kita di dunia relawan dengan di dunia pekerjaan. Ya, betul nggak sih? Betul banget. Nah, boleh nggak sih diceritain gimana caranya Alwi, tips dan triknya nih managing people sama managing waktunya di kerelawanan sama di kerjaan? Oke, nah sebenarnya kalau dibilang manage-nya seperti apa, sebetulnya skemanya sama sebetulnya. Maksudnya pendekatan interpersonal yang harus dibangun, bagaimana visi dari atasan bisa tersampaikan ke bawah gitu ya. Jadi mereka tahu apa sih yang mereka kerjakan, untuk apa sih kedepannya akan mereka kerjakan. Cuma memang tantangannya lebih berat, kalau menurut saya pribadi lebih berat di dunia relawan. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pertama di dunia kerja sudah jelas yang jadi bawahan kita dibayar oleh perusahaan. Jadi kasarnya bisa banget bahwa instruksi yang keluar adalah instruksi satu arah yang memang pada akhirnya ya udah dari OB gitu dengan peraturan dengan kebijakan harus tunduk gitu kan, karena ya kebutuhan kita ditanggung oleh perusahaan. Nah yang berbeda dengan di dunia kerelawanan, yang notabene orang-orang yang tergabung di sini mereka tidak dapat feedback secara real bentuk materi gitu kan, dan mereka juga punya asas kebutuhan yang mereka harus penuhi di sini. Aspek-aspek seperti diapresiasi, kepercayaan, dan harus didasarkan keikhlasan ya. Nah, dan didasarkan dengan keikhlasan itu yang jadi tantangan tersendiri sih ketika kita mengelola SDM di dunia relawan. Masih penuh aja nih. Diminum dulu kali ya. Aus, bosku. Nah, seperti yang kita tahu ya, di dunia atau di era sekarang itu sudah digitalisasi, era millennials gitu ya. Menurut Alwi sendiri nih, untuk relawan sendiri di era yang digital seperti sekarang, apa sih yang bisa dilakuin? Apa itu? Dia ada ini. Coli. Coba bisa diceritain kayak di era digital ini relawan bisa apa sih sebetulnya? Yang kemungkinan mungkin ya kita berpikir kalau dulu ketika kita mendengar yang namanya kita ada relawan, misalkan ada bencana dan segala macam, kita turun tangan ke lapangan dan segala macam. Nah, di era digital ini ada nggak sih satu upgradean atau satu perubahan di dunia kerelawanan sendiri? Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia relawan, memang dunia kerelawanan ini kayak yang tadi dibahas di awal luas banget. Salah satunya penggunaan media sosial. Menurut saya sebagai millennials yang bijak gitu kan, bijak gitu, apalagi di zaman sekarang perannya jurnalis itu bergeser. Yang tadinya jurnalis yang dituntut untuk bisa menyaring informasi, sekarang kita sebagai penikmat berita harus bisa menyaring informasi, memilah-memilih. Citizen journalism. Waduh, paham gue ya. Kita harus bisa memilah-memilih informasi dan adalah jadi bentuk sebuah kerelawanan ketika kita bisa memberikan minimal informasi yang baik, informasi yang benar, dan informasi yang terpercaya kepada halayak umum. Gitu. Jadi hal tersimpel yang bisa kita lakukan sebagai milenials dalam memanfaatkan media sosial sebagai aksi bentuk kerelawanan kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan halayak umum. Sip, pandai. Gini ya, kalau orang berkecimpung di K-pop, dia pasti suka yang namanya Blackpink. Dia suka yang sama namanya apa ya? K-pop apa lagi? K-pop. BTS. Sekarang. Di dunia kerelawanan sendiri pastinya ada dong ya influencer ataupun role model. Nah, buat Alwi sendiri ada nggak sih di dunia kerelawanan ini role model ataupun influencer buat Alwi sendiri?
Kalau influencer sendiri memang yang jadi role model saya sebenarnya Bang Go. Bang Go itu. Siapa tuh Bang Go? Mungkin Nelly di rumah nggak tahu nih ya Bang Go. Nanti kita tampilin ini dia Bang Go. Nanti tampilin fotonya. Bang Go. Bang Go ini foundernya Sekolah Relawan. Yang memang kita sering interaksi bareng pemuda peduli dengan Sekolah Relawan gitu, dengan namanya ngopi-ngopi lah, ngobrol-ngobrol gitu, dan pengalaman beliau di dunia kerelawanan itu juga jadi salah satu trigger saya sebetulnya untuk meyakinkan sih bahwa apa yang saya pilih untuk berkecimpung di dunia sosial itu sudah benar gitu. Dan sebetulnya influencer terkuat saya adalah orang-orang di sekitar saya, teman-teman di sekitar saya di Pemuda Peduli gitu ya. Ada Pringga, Rio, Acai, dan sebenarnya orang-orang yang jadi influencer tersendiri karena dengan latar belakang kita yang berbeda-beda gitu ya. Itu dan kita masih struggling sampai hari ini untuk berjalan dan melangkah bareng di Pemuda Peduli. Itu jadi trigger terbesar sih. Selain memang ketemu dengan orang-orang lain gitu. Jadi kadang kita kan ada komunitas Changemaker Forum gitu ya. Kita ngumpulin beberapa komunitas untuk sharing dan itu juga jadi trigger lebih. Oh ya, jadi berarti banyak hal lah ya yang membentuk Alwi sampai sekarang lah ya. Beberapa influencer juga lingkungan sekitar dan komunitas-komunitas lainnya gitu ya. Oke, Wi, ini pertanyaan yang bikin orang penasaran juga nih. Sebagai seorang relawan mungkin buat orang awam gitu ya, kita harus rela melakukan sesuatu buat orang lain, kita harus mengorbankan waktu, tenaga, mungkin juga uang kita buat orang lain. Ya mungkin bagi sebagian awam itu kok ada ya yang seperti itu, kok ada yang mau sih ya gitu ya. Nah, pengen nanya nih, biar Nelly di rumah juga tahu, apa yang membuat kamu bertahan sampai detik ini nih, masih di dunia kerelawanan? Apa sih yang membuat saya bertahan? Apalagi misalkan saya bertahan di Pemuda Peduli karena mungkin saya sebentar lagi menemukan jodoh saya di sana. Bahas jodohnya udah kebelet kayaknya. Nah, apa sih yang membuat kamu bertahan? Apakah orang-orang yang lingkungan yang segala macam, atau ada sesuatu hal lain yang buat Alwi sampai detik ini masih bertahan? Apa ya? Kalau setelah perjalanan ini gitu ya, ketika memulai masuk ke Pemuda Peduli dan dunia sosial, ya saya menemukan beberapa inilah ya titik di mana pada akhirnya itu jadi turning point-nya lah gitu, yang titik baliknya lah ya. Titik baliknya yang pada akhirnya membentuk bahwa yang saya pahami gitu ya, hidup kita kan semuanya titipan ya. Berat ya? Berat. Hidup ini titipan loh. Nah, hidup ini titipan. Harta kali ya. Harta, salah satunya istri gitu kan, suami, anak. Pada akhirnya kayak harta gitu ya, yang dititipin kita kan ada hak orang lain di sana. Ketika kita punya anak, kita nggak akan selamanya anak itu jadi milik kita, kasarnya gitu ya. Akan ada waktunya ketika dia nanti punya tanggung jawab terhadap suaminya misalnya, terhadap anaknya gitu ya nantinya. Dan termasuk diri kita. Yang saya pahami adalah diri kita pada akhirnya bukan hanya milik kita sendiri, tapi ada bagian kecil dari diri kita yang milik publik, milik orang banyak, yang harus dibagikan gitu, dikontribusikan dalam bentuk apapun. Siap, paham. Berarti benar ya semua netizen peduli. Kenapa si Alwi ini sudah mungkin bacot banget emang udah 3 tahun ini bertahan di Pemuda Peduli dan juga bertahan untuk menjadi seorang relawan. Alasannya kenapa udah dijabarin semua. Oke. Selanjutnya nih kita main sedikit games kecil, games Ijit, games Julid, games nyebelin. Enggak nyebelin juga sih. Oh, jangan jatuh lagi dong. Tadi jatuh. Beneran. Bikin lagi, boy. Waduh. Makanya di-tag ulang. Nih cuy, kita pengen nyoba quick answer. Pertanyaan cepat. Quick gitu gua. Ini pertanyaannya pakai Shimizu, nyemprot, boy. Oke.
Ada beberapa pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan yang mesti kamu pilih, ya. Pilihnya satu aja, jangan dua. Tapi nggak apa-apa kalau nantinya. Kalau nanti 4 sih nggak apa-apa, satu dulu deh. Sampai dulu. Hey, kita masuk ya ke quick answer. Ini Ada. Berasa bacot. Hey, sama anaknya Pak Ketua nih. Aduh. Oke, quick answer yang pertama. Fokus ya. Ya kan? Satu. Mengajar untuk anak tidak mampu atau tinggal di daerah terpencil membangun infrastruktur. 2. Berbagi harta atau berbagi ilmu, deadline produksi obat atau deadline event sosial.